dan bisa kedeteksi. Kedeteksinya salah satunya sama Easigo ini gitu kan. Ini bagian daripada pelayanan ke customer juga. Ya kita sih dalam kondisi pandemi gini, di pikiran saya satu, kita nggak mau survival ya. Kita adalah revival bangkit. Karena kalau kita bisnis itu satu hal bahwa yang harus kita lihat itu adalah dari sisi market. Yang paling penting adalah kita punya semangat belajar ya. PT Sahabat Transindo salah satu perusahaan logistik dan transportasi yang didirikan pada tanggal 17 Mei 2004 oleh Pak Haji Saiful Bahri dengan nama CV Sahabat Transindo. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya usaha, pada tanggal 19 Oktober 2011 diubah menjadi PT Sahabat Transindo. PT Sahabat sendiri juga memiliki Sabah Group, diantaranya PT Sabah Pratama, PT Sahabat Transindo, dan PT Sabah Lautan Mas. Tonton videonya, sebelum tonton, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Easigo TV. Sobat Easigo TV, kembali lagi dengan saya Dini di acara Bincang-Bincang Profesi Sektor Transportasi atau BPRO Seksi. Oke, sekarang ini saya dari Jakarta ke Banten untuk mengunjungi salah satu customer dari Easigo GPS. Jadi beliau ini adalah Ketua DPD Aprindo, yaitu Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia di PT Sahabat Trans, dan Pak Saiful Bahri. Kita akan membahas mengenai kiat-kiat apa aja sih dalam membangun usaha di bidang transportasi dan logistik. Oke, sebelum tonton videonya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Easigo TV. Sobat Easigo TV, kita sekarang sudah ada di daerah Banten nih. Jadi kita ingin membahas mengenai kiat-kiat bisnis apa yang dijalankan, terutama di bidang transportasi dan logistik. Sekarang di samping saya sudah dengan Pak Sabah dari PT Sahabat Trans dan salah satu Ketua Aprindo untuk DPD Banten. Jadi Aprindo itu Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia. Oke, selamat pagi Pak Sabah. Pagi. Mungkin kita bisa nih sambil keliling-keliling. Boleh, nggak apa-apa. Ya. Siap. Mana dulu kita mulai? Ya mungkin ke bawah. Ya ini ruangan kantor Sahabat Trans. Kalau yang sebelah sini properti. Ini resepsionisnya beranak pinak ya. Cuma mungkin karena nggak fokus, tapi nggak sebesar kayak teman-teman gitu. Teman-teman udah ratusan, dengan ya saya masih di bawah 100. Pada awal mula bisnis Bapak ini pernah nggak sih kayak merasa gagal? Pastinya kita mulai bisnis nggak gampang gitu kan? Dalam proses kita menjalankan bisnis itu membangun itu lebih susah dibandingkan mengulang ya. Tentu proses itu sepanjang memang kita niat memang usaha ya jalanin aja sih. Karena kita anggap bukan proses kegagalan tapi proses pembelajaran. Karena dari setiap kita ada kesalahan, setiap kita ada masalah, berarti di situ ilmu sebetulnya untuk kita jadi lebih pintar gitu kan. Dulu ketika mau usaha angkutan pun sama, teman-teman, wah Ji, lo kalau usaha angkutan nanti digadalin sopir gitu kan, sopir banyak ini nanti hubungannya. Saya dari dulu orangnya kan penasaran. Kalau nggak sampai tuntas, sampai kelar, itu nggak akan masa kita kalah sama sopir sih gitu kan. Iya, alhamdulillah. Kalau kita nurut sama orang yang ngomong kayak gitu nggak pernah punya angkutan gitu kan. Dan kita juga alhamdulillah saya pernah mendorong temen kayak dulu sekretaris Aprindo Banten, sekarang yang jadi dewan itu, saya minta lo beli deh mobil 5.
Di Banten ini sebagian besar pengusaha truknya dari luar ya gitu kan. Kompetitornya nggak terlalu banyak. Kompetitornya khusus dari luar, dari internal nggak terlalu ini. Alhamdulillah dia udah 200-an truknya. Iya. Mungkin bisa kita lihat dalam lagi Pak. Iya, boleh, nggak apa-apa. Jadi tantangan terbesar apa nih Pak selama Pak saya menjalankan? Tantangan terbesar kita lebih masalah yang ini adalah yang paling utama itu tantangan terbesarnya adalah kita memanage supir ya. Karena di sini supir itu jujur aja supir truk itu jarang ya. Sehingga akhirnya sama pengusaha truk itu saling bajak membajak. Ini yang tantangan paling besar. Ya yang ini maka kami di Aptrin mencoba untuk membuat rencana sekolah driver khusus trucking. Ini penting karena kesediaan untuk menjadi driver trucking itu nggak mudah gitu kan. SIM-nya pun B2 umum kan ininya gitu kan. Jadi nggak sembarangan gitu kan. Dia bawa barang yang nilainya bukan hanya puluhan tapi ratusan juta gitu kan. Kedua jarak waktu, kesehatan dan lain sebagainya. Tantangan paling ini adalah masalah driver. Karena semakin walaupun kondisi COVID nyatanya kan industri tumbuh, barang dari pelabuhan tumbuh juga gitu kan, karena ada industrinya tumbuh juga karena pertambahan pendudukan, sehingga akhirnya yang terjadi kita beli truk susah cari drivernya. Ini yang memang kita yang sekarang agak yang tantangan terus. Kalau masalah market udah nggak susah sih. Walaupun saya kan sekarang ini bisnis transportasi udah di mana-mana banyak gitu ya. Iya. Yang penting tantangannya itu drivernya itu sendiri. Iya, kalau bisnis trucking itu kan sebetulnya lebih ke masalah pelayanan ya, ketepatan waktu. Iya kan, untuk melayani customer gitu kan. Yang paling penting adalah dimuatnya dari muat sampai bongkar ke customer itu kan mereka tahu gitu kan, dan bisa kedeteksinya salah satu sama Esigo ini gitu kan, ini bagian daripada pelayanan ke customer juga. Bisa kita lihat nggak nih ruang monitoringnya seperti apa? Iya. Ruang operasional Sahabat Trans ya. Di sini semua kegiatan berapa jumlah armada hari ini, berapa yang datang, kurang atau enggak, semua di sini. Kita ada sekitar 6 orang yang di sini yang memang khusus ngurusin masalah berapa jumlah armada yang memang untuk bisa memenuhi customer. Kemudian kita bisa ngecek juga di sini posisinya di mana gitu kan. Enaknya Esigo itu bisa kita dari rumah pun bisa gitu kan. Jadi itu. Ini kita mobilnya nomor plat nomornya, kemudian posisinya di mana, ada yang di Serang, ada yang Cikande, ada yang di Bogor juga kan. Kemudian ada yang Purwakarta, ada di Lembang juga tuh ininya. Kita bisa ngecek secara detail posisi mobil di mana. Sepanjang memang semuanya aman, semuanya nggak ada kendala ya kita nggak. Kecuali kalau ada masalah pasti kita kontak supirnya. Jadi Pak Sabang juga lebih mudah mantau bisnisnya. Betul ya. Iya. Apakah efisiensinya seperti ini? Saya lihat di boardnya juga ini apa nih Pak untuk di board ini? Ini jumlah hari ini yang pakai unit sendiri. Nah kemudian ada pakai unit orang lain gitu kan. Pakai unit orang lain kalau unit orang lain biasanya kita nggak cantumkan di sini. Biasanya pakai unit orang lain jauh lebih besar gitu kan. Itu aja yang paling ini. Juga tahu yang maintenance hari ini seberapa? Ya betul. Jadi kita udah bisa ngecek mana yang idle itu kan ada yang yang tanda itu yang kuning itu kita ada umpamanya hijau wing box, kuning cold diesel itu di bawah merah tronton bak, hitam trailer. Kemudian kita juga ada yang mobil yang lagi perbaikan gitu kan, masih di Surabaya atau gimana,
Jadi kita semua bisa kecek semuanya. Kita bisa terukur lah ininya ya. Jadi semuanya sudah pakai sistem lah. Betul ya. Pak, apa sih keinginan Pak Sabah untuk supaya perusahaan ini lebih maju dan berkembang? Ya, kita sih dalam kondisi pandemi gini, di pikiran saya satu, kita nggak mau survival ya. Kita adalah revival bangkit. Dan target kita tahun ini penambahan truk totalnya sampai 100-an lah ya untuk tahun ini. Kita kemarin pun kita tambah truk juga ketika kondisi pandemi. Yang pertama itu 5, kemudian tambah 3, 8. Ya walaupun kondisi. Kita targetnya tahun ini totalnya minimal 100 lah truknya Sabah Transindo. Karena dengan 100 juga masih sangat kurang juga. Kita tetap harus pakai mitra. Kan sebetulnya bisnis itu kan nggak mesti harus pakai aset sendiri gitu kan. Yang penting market kita kuasai, sistem kita kuasai, aset katakanlah atau equipmentnya kita pakai kendaraan orang lain. Karena mereka juga kan banyak juga yang memang marketnya terbatas ya. Kalau kita market selama ini ya alhamdulillah nggak ada masalah. Oke, saya mau nanya menurut Pak Sabah sendiri nih, kita untuk memulai bisnis itu penting nggak sih dari atau memang kebutuhan pangsa pasarnya atau memang passion saya nih di otomotif? Oh enggak, kayak kita bisnis itu ada dua, ada karena hobi, ada hobi itu berarti dia menekuni sesuatu hal yang memang jadi passion dia di situ gitu. Ada yang memang senangnya bisnis, senang bisnis berarti kita membuat sesuatu atau usaha yang memang kalau saya lihat itu satu potensi marketnya bisa tumbuh nggak tiap tahun dan seberapa luas. Karena kalau kita bisnis itu satu hal bahwa yang harus kita lihat itu adalah dari sisi market. Orientasinya kita kan market kan. Kalau kita sehebat apapun kita punya produk, kendaraan kita baru, tapi kalau nggak ada market, omong kosong lah, ya kan? Jadi ketika saya selalu ketika mau buat bisnis, karena memang di Sabah itu, Sabah Group lah ya. Selain logistik, kita ada properti, ada fiberisasi optik, manpower skill, ada passenger juga mobil. Itu saya lihat potensi market. Ini umpama kalau potensi marketnya katakanlah di Banten ini masih sangat tumbuh besar, kompetitornya lebih baik dari luar, kita masuk. Jadi gitu. Jadi itu bisnis itu kan yang bisa ditingkatkan, ditumbuh, diperluas gitu kan. Dan sekarang orientasi market kita lebih ke kolom besar yang banyak ikannya. Jadi itu ininya. Jadi kita kondisi pandemi tetap harus bangkit, itu aja. Jadi jangan sampai juga kita berpikirnya selalu orientasinya karena faktor di luar gitu kan. Kita harus berpikir keras, sekreatif mungkin supaya di pikiran saya bukan hanya survival tapi revival. Sebenarnya gini, ada nggak sih Pak tips atau kuncinya untuk selama ini kan nggak gampang lah kita menghadapi situasi yang seperti ini. Betul ya. Ada nggak sih tipsnya atau kunci untuk mungkin para sobat eksekutif yang ingin memulai nih bisnis untuk bidang transportasi dan logistik? Ada nggak tips-tipsnya? Tipsnya mulai aja. Nggak mesti harus kita pakai kendaraan sendiri. Yang paling penting kuasai masalah kemampuan, skill, cara kita menjual, cara kita memarket itu aja. Harus upgrade skill lah intinya. Betul ya. Jadi yang paling penting adalah kita punya semangat belajar ya. Karena dengan banyak belajar itu tentu bukan hanya sebatas formal di perguruan tinggi atau di sekolah, tapi kepada siapapun yang mempunyai nilai lebih dan akan bisa membuat perusahaan kita menjadi tumbuh, itu adalah guru kita. Sekarang buku-buku banyak gitu kan, jadi gitu. Dan dengan banyak belajar, jujur aja, kita akan bisa menyesuaikan dengan perubahan kondisi sepahit apapun. Dan kita bisa memilih bidang apa yang memang tahan banting. Jadi kita nggak asal pilih, itu karena itu. Dan kan biasanya di setiap ada krisis, di situ ada peluang. Di setiap ada krisis biasa ada tumbuh nih pengusaha yang memang ini gitu kan. Nah itulah salah satu semangat belajar itu yang memang harus kita dipunya oleh semua pengusaha ya. Karena dengan banyak belajar itu kita akan menyesuaikan dengan perubahan sepahit apapun. Itu aja. Dan kita udah sering mengalami bisnis yang jungkir balik lah ya ininya. Karena kita proses kalau tracking kan dari 2006-an lah ya.
Tapi kan sebelum itu saya bisnis macam-macam, home industry segala ini gitu kan. Dan saya nggak pernah menganggap itu sebagai kegagalan. Tapi semua proses pembelajaran. Itu aja. Oke, tadi Pak terakhir, kan Pak Sabah ini salah satu ketua Aprindo di Banten. Iya. Apa sih maksudnya, apakah memang membantu banget dengan Bapak bergabung dengan Aprindo? Kan mungkin bisa sharing juga kan gitu dengan para pengusaha. Iya, jujur aja, kalau sekarang saya lebih banyak ngurus organisasi dibandingkan ngurus usaha sendiri ya. Emang saya alhamdulillah masing-masing di Sabah Group itu jalan lah ya, karena sudah ada pimpinannya masing-masing gitu kan, kayak di logistik, kemudian sudah ada yang yang meng-create gitu kan. Kemudian di manpower skill, kemudian di fiberisasi optik, di properti, masing-masing sudah ini. Jadi kita lebih mengelola orang sebetulnya, itu aja sih. Dan waktu saya sebagian besar ke organisasi, karena saya pegang 2, Aptrindo Banten sama HIPI Banten. Ya secara jujur banyaklah kemudahan yang saya dapat lah, karena dengan banyak membantu banyak teman-teman anggota ya. Ya kan, salah satunya kita mau ketemu dengan A, B, C, D itu mudah ya, karena kita bicaranya organisasi. Dan di belakang kita itu ribuan truk. Iya, dari sisi capital lumayan inilah, satu truk aja sekarang udah 1 M yang barunya. Makanya saya minta sih pemerintah stimulus lah, keringanan pajak gitu kan, PPN-nya atau biaya ininya dikurangi gitu kan. Sehingga akhirnya apa? Akan tumbuh. Karena jangan sampai juga kecepatan potensi pertumbuhan bisnis produk-produk ya, baik yang dari pelabuhan maupun industri itu tidak diimbangi oleh kecepatan penyediaan truk atau kecepatan infrastruktur. Makanya saya terima kasih ke Pak Jokowi karena membangun infrastruktur. Ini penting banget infrastruktur itu, karena apa? Jangan sampai kasus seperti Jakarta, pertumbuhan jalan sudah berpuluh tahun itu Jakarta atau yang lain lah ya, itu hanya 1% lah. Sementara kendaraan secara umum itu ada di atas 12% setiap tahun. Bayangkan kalau Jakarta ini udah begitu keluar gerasi udah macet gitu kan, karena apa? Pertumbuhan kendaraannya kecil dibandingkan pertumbuhan jalannya kecil dibanding pertumbuhan kendaraan. Bayangkan aja sekarang satu orang bisa punya 2 mobil ini gitu kan, dan memang lahannya mahal buat infrastrukturnya. Jadi itu problemnya. Jadi stimulus pajak, infrastruktur selalu diimprove, diperbaiki, dan saya pengen sih sebetulnya keinginan kami ada khusus jalur logistik ya. Kita kan salah satu penyumbang pajak juga terbesar. Bayangkan di Banten aja yang saya dengar 60% itu APBD-nya itu PAD-nya dari sektor otomotif. Gimana kondisi sekarang drop ini gitu. Iya, jadi seperti itulah. Jadi kan akibatnya juga kendaraan rusak, cepat rusak. Betul, ya itu yang memang ininya gitu kan. Kita minta ke pemerintah lah. Ini karena kan yang kita problemnya sekarang itu kita sudah bertahun-tahun karena tidak ada isu strategis tentang kenaikan BBM. Kalau nggak ada kenaikan BBM, kita tarif nggak pernah naik. Sementara dolar naik, inflasi udah pasti, spare part juga pasti naik, ban segala ini, kendaraan juga tiap tahun naik harganya. Ini yang jadi salah satu problem lah ya. Makanya kita perlu ada keringanan dari pemerintah. Kita di pengusaha truk itu nggak bisa seperti pengusaha bus. Kalau pengusaha bus, ya saya turut prihatin dengan teman-teman pengusaha bus lah ya, dengan kondisi pandemi ini agak drop lah ya. Itu pemerintah yang menetapkan tarif. Tapi kalau di tracking angkutan barang itu pemerintah tidak menetapkan karena dilarang KPPU. Yang ada adalah kita mungkin ada pedoman tarif. Tapi itu pun banyak dilanggar. Ujungnya apa? Bunuh-bunuhan itulah ya. Ya itu apalagi ada sebagian pabrik tutup, lari ke Banten, trackingnya mereka menawarkan tarif lebih murah gitu kan. Salah satu yang membuat kita ini adalah kita memberikan pelayanan yang terbaik. Customer satisfaction ya. Melebihi ini kalau dalam istilah
CP itu Hermawan Kertajaya, wow, amazing gitu ya. Makasih banyak ya. Sama-sama. Waktunya. Jadi sama udah mengenal Aprindo pun kita juga tahu nih isu-isu dalam sektor infrastruktur, transportasi pun, jadi kita lebih tahu juga ya. Iya. Oke, Sobat Isigo TV semua, sekarang kita selesai nih untuk bincang-bincang dengan Pak Sabah. Oke, nanti kita di video selanjutnya lagi ya. Jangan lupa like, ikut Pak bareng. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.